Assalamualaikum Dunsana. Pertanyaan tentang kenapa Minang tidak seperti dulu lagi telah menjadi beban tersendiri bagi orang Minang. Dulu, di sini mengacu pada masa-masa kejayaan orang Minang. Masa-masa itu terutama dikenang sebagai masa di mana begitu banyak orang ternama asal Minang memiliki pengaruh besar di tingkat nasional dengan segala potensi serta kecanggihannya. Namun kini berbeda adanya. Sejarawan Taufik Abdullah melihatnya sebagai akibat birokratisasi Orde Baru, birokrasi yang terpusat. Dibayangkannya seperti jaring laba-laba raksasa yang menebarkan wabah, dekadensi dari Jakarta sampai ke desa-desa paling pelosok. Lewat jaring-jaring birokrasi itu, Orde Baru menanamkan nilai-nilai baru yang mengubah mentalitas orang Minang. Dari mental independen ke mental pegawai, greedy state itu, lanjut Taufik, telah menjerumuskan Minangkabau ke dalam spiral of stupidity. Sementara sosiolog Mokhtar Naim melihat persoalannya berakar dari dampak okupasi pusat pada masa PRRI. Pandangan seperti ini adalah bagian dari versi sejarah daerah tentang PRRI. Versi ini memandang bahwa PKI yang berhasil menghasut tentara dan Soekarno untuk menggempur Minangkabau, memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil alih struktur pemerintahan penting dalam masyarakat Minangkabau. Nagari jatuh dalam cengkraman PKI dengan segala keburukannya. Dengan begitu, Minangkabau dirusak langsung di dasar. Menurut versi ini, semenjak itulah Minangkabau kehilangan harga diri dan kebanggaan. Dua model analisa sebelumnya mewakili kecenderungan umum di kalangan intelektual asal Minangkabau dalam memandang persoalan tersebut, yang melihat Orde Baru sebagai faktor utama, serta yang melihat Soekarno dengan demokrasi terpimpin, serta PKI di belakangnya sebagai penyebab utama. Orde Baru terang tidak bisa dibenarkan. Penjahat kemanusiaan mesti diadili sesuai aturan hukum. Begitu juga dengan demokrasi terpimpin yang tidak serta-merta dapat dibenarkan hanya karena dia korban Orde Baru. Tetapi terlampau menekankan dua rezim tersebut sebagai penyebab segala mara, dan karenanya terpaksa memangkas-mangkas sejarah hanya akan menuruti kehendak historiografi resmi Orde Baru, melihat sejarah sepotong-sepotong. Jika kita lihat sedikit lebih ke belakang, maka perkaranya menjadi lain lagi. Dua model analisa sebelumnya diam-diam mengandaikan bahwa setelah kemunculan generasi emas Minangkabau, di bawahnya menanti generasi baru yang siap meneruskan peran pendahulunya dan menjaga nama besar Minangkabau. Tapi generasi itu terbenam akibat PRRI dan 30 tahun pemerintahan otoriter Orde Baru. Benarkah proses regenerasi alamiah tersebut nyata adanya? Apa yang terlewat dari dua model analisa tadi adalah jarak antara berakhirnya PRRI dengan munculnya para orang besar Minangkabau pada paruh kedua abad 1920-an, hampir mencapai setengah abad. Sementara itu, dalam rentang waktu tersebut terjadi beberapa kali perubahan penting yang serba cepat. Pendudukan militer Jepang, revolusi, dan periode 1950-an. Elit-elit Minangkabau yang dijadikan simbol kebesaran seperti Hatta lahir pada suatu kurun di masa peralihan abad 20. Kurun ini memiliki beberapa ciri penting yang membedakannya dengan periode-periode sejarah lainnya. Di antaranya ialah keterbukaan terhadap berbagai gagasan, bagaimana gagasan-gagasan tersebut didiskusikan serta diperdebatkan, dan berbagai gerakan politik sebagai praktiknya.
Dalam kurun waktu setelahnya, 1930-an sampai pendudukan Jepang, ciri seperti tersebut telah hilang. Pemerintah kolonial yang telah memukul gerakan komunis dan kemudian menghajar gerakan Islam politik, menciptakan suatu gelanggang kosong di mana generasi Minangkabau yang lebih baru tumbuh besar. Generasi ini memiliki selisih usia 20 tahun dengan generasi Hatta atau Tan Malaka. Namun selisih 20 tahun tersebut memiliki arti penting. Menurut saya, generasi inilah yang membawa perubahan penting dalam masyarakat Minangkabau, atau yang kelak dinilai sebagai degradasi, kematian intelektual, dan sebagainya. Beberapa memoir yang ditulis oleh tokoh generasi ini menunjukkan bahwa mereka yang besar dalam gelanggang kosong tersebut mulanya adalah bagian dari keluarga pamong praja atau elit tradisional yang diasingkan oleh pemerintah Belanda dari gagasan-gagasan subversif seperti Marxisme atau Islam politik yang non-kompromis. Mereka mengalami masa awal remaja tanpa ada tanda-tanda yang menunjukkan ketertarikan akan sesuatu ideologi tertentu. Persentuhan dengan tatanan sosial kulit putih yang rasis hanya menjadi bahan renungan tanpa ada niat untuk menantang tatanan tersebut. Dan tiba-tiba mereka telah berada dalam suasana rezim totaliter. Dalam tempaan fasisme Jepang yang sebentar tapi intens, energi mereka dikerahkan untuk membentuk otot, kepatuhan total, serta sikap mematuhi apa-apa yang tidak dianggap Asia menurut Jepang. Semua dilaksanakan dalam skala besar dan jangkauan yang luas sampai ke pelosok desa. Dan semua itu dilakukan dalam suatu isolasi wilayah yang memutuskan hubungan mereka dengan dunia luar. Pada saat itu mereka berusia 16-17 tahun, sangat berbeda dengan Hatta misalnya, yang pada usia yang sama telah mendapat panggung di dunia luar. Generasi ini pula yang menjadi pemain utama selama revolusi dan muncul sebagai tokoh-tokoh dengan pengaruh kuat sejak paruh kedua 1950-an. Kemunculan mereka pada kurun waktu itu ditandai dengan pergeseran orientasi dalam masyarakat Minangkabau. Bergesernya orientasi nasionalis ke orientasi daerah sentris, serta merebaknya sentimen-sentimen anti pusat dan anti Jawa. Pada saat-saat menjelang PRRI, mereka bahkan telah menjadi semacam pumpunan jala yang menarik arus balik besar-besaran yang belum ada presidennya dalam sejarah modern Minangkabau. Politisi nasional asal Minang yang lebih tua menyingkir dari Jakarta, segera pulang kampung untuk bergabung dalam aliansi perlawanan terhadap Jakarta, diikuti oleh perwira militer yang berada di luar Minang. Dan yang penting juga diperhatikan para pelajar dari generasi yang lebih baru yang juga ikut bergabung, yang meninggalkan studinya di luar kota Minang untuk pulang kampung. Seandainya aliansi yang rupanya rapuh tersebut memenangkan pertempuran, apakah itu artinya orang Minang dapat menjaga marwahnya dan menjamin munculnya generasi intelektual yang berbobot? Jawabannya membutuhkan ruang dan tulisan yang lebih panjang dan penelitian yang lebih jauh dan lebih dalam. Pagaruyung sudah rompak, jalan ke Tanjung Simalidu, ke Teluk Bayur dan ke Bukit 12 telah terbuka, seru Hamka pada 1946. Namun kaum yang diserukan ia itu lebih memilih mengurung diri dan berdiam dalam lembah ketinggian Bukit Barisan. Jadi sekian saja yang dapat kami bagikan. Bagaimana menurut pandangan Dunsana? Silahkan tinggalkan pendapat Dunsana di kolom komentar dengan bijak. Serta tetap dukung channel ini untuk berkembang dan berbagi informasi menarik dan bermanfaat lainnya.